Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Donandra dengan nomor BP 18 10 11 5 dan 1 0216 dan rekan saya Aldino Febriansyah dengan nomor BP 18 10 11 5 dan 1 0388. Baiklah, pada presentasi kali ini saya akan menyebutkan hasil dari praktek kerja lapangan saya dengan judul Implementasi Metode Profile Matching dalam Pemilihan Bahan Baku Karet Berkualitas di PT Kilang 5 Gunung dengan dosen penguji Ibu Evarianti Eskom Mkom. Yang pertama, laporan PKL saya adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga hipotesa, empat batasan masalah, yang kelima tujuan penelitian, dan yang terakhir manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang. Perkembangan teknologi saat ini mempunyai peranan penting dalam perkembangan perekonomian. Dalam penentuan bahan baku karet, pada PT Kilang 5 Gunung Padang harus melakukan penelitian dan perhitungan yang jeli terhadap kualitas produk karet tersebut, yang sudah pasti perhitungan pengambilan keputusan tersebut menggunakan informasi yaitu dengan komputerisasi. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan dalam penentuan bahan baku karet agar tidak terjadi kesalahan. Dari karet dari karet yang berbeda-beda menurut kejelian dalam pengambilan keputusan penentuan bahan baku karet. Keuntungan yang didapat dalam menggunakan sistem ini adalah untuk data penunjang keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sebuah proses memilih tindakan di antara berbagai alternatif untuk mencapai tujuan atau beberapa tujuan. Metode profile matching adalah yang sering digunakan sebagai mekanisme dalam pengambilan keputusan dengan mengasumsikan tingkat variabel prediktor ideal yang harus dipenuhi oleh subjek. Rumusan masalah. Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan pemilihan bahan baku karet? Yang kedua, bagaimana menerapkan profile matching dalam pemilihan baku karet agar menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat? Yang ketiga, bagaimana menghasilkan laporan hasil perhitungan pemilihan bahan baku karet pada PT Kilang 5 Gunung Padang? Yang ketiga, hipotesa. 1. Menerapkan sistem pendukung keputusan yang akan dibangun diharapkan dapat membantu menghasilkan laporan hasil pemilihan bahan baku karet. Yang kedua, diharapkan dengan menerapkan metode profile matching dalam pemilihan bahan baku karet dapat membantu menghasilkan keputusan yang tepat. Yang terakhir, dapat diharapkan dengan sistem pendukung keputusan yang akan dibangun tepat membantu dalam pemilihan bahan baku karet. Batasan masalah. Sistem pendukung keputusan ini dirancang untuk menentukan kelayakan angkutan umum berdasarkan uji kir pada Dinas Perhubungan Kota Padang. Yang kedua, sistem pendukung keputusan ini dibangun untuk menggunakan metode profile matching. Yang ketiga, penelitian ini berfokus pada pemilihan bahan baku karet. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Membangun sistem keputusan ini bahan baku karet yang dapat menghasilkan keputusan yang tepat dan akurat. Yang kedua, membangun sistem pendukung keputusan dengan menerapkan metode profile matching sehingga membantu instansi dalam pemilihan proses bahan baku karet. Yang terakhir, untuk mengimplementasikan sistem pendukung keputusan dalam pemilihan bahan baku karet. Manfaat penelitian ini. 1. Bagi peneliti, dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan, melatih dalam berpikir secara sistematis dan sebagai acuan dalam perkembangan sistem selanjutnya. Bagi PT Kilang 5 Gunung, dengan adanya sistem pendukung keputusan ini diharapkan dapat menjadi salah satu alat bantu untuk mempermudah dalam proses pemilihan baku karet. Bagi pihak lain, diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih luas dan sebagai referensi bagi penelitian lainnya yang melakukan penelitian serupa. Activity diagram login admin. Admin melakukan login, kemudian menampilkan kriteria alternatif, bobot, perankingan, dan kemudian bisa logout. Use case diagram. Aktor melakukan pengelolaan data kriteria, mengelola data bobot, mengelola data alternatif, dan mengelola data perankingan. Activity diagram data alternatif.
Admin memilih menu data alternatif, kemudian tampil menu data alternatif. Input data alternatif, kemudian tampil data alternatif yang tersimpan. Edit data alternatif, kemudian data alternatif bisa teredit. Hapus data alternatif terhapus, dan menampilkan data alternatif tampil. Activity kriteria. Admin memilih kriteria, tampil menu kriteria, input data kriteria, kemudian data kriteria tersimpan. Bisa mengedit data kriteria, dan data kriteria tersebut teredit. Dan bisa menghapus data kriteria. Activity diagram data bobot. Activity kelola bobot. Admin melakukan pemilihan menu bobot, tampil menu bobot. Kemudian edit data bobot, dan data bobot teredit. Tampilkan data bobot. Activity diagram data perankingan. Admin pilih menu perankingan kemudian tampil, dan tampilkan perankingan. Kemudian data perankingan tampil. Kelas diagram. Tabel admin. Di dalam tabel admin ada atribut username dan password, dan kemudian berproses save, delete, dan edit. Tabel kriteria mempunyai atribut kode kriteria, kriteria, kode subkriteria, bobot, kelompok, dan berproses save, delete, edit. Selanjutnya, tabel nilai kriteria mempunyai atribut ID nilai kriteria, kode alternatif, kode kriteria, nilai, kode subkriteria, dan berproses save, delete, edit. Tabel alternatif mempunyai atribut kode alternatif, keterangan, dan berproses save, delete, edit. Dan kemudian yang terakhir, tabel akhir mempunyai atribut ID hasil, kode alternatif, nilai gap, ranking, dan mempunyai proses save, delete, edit. Sequence diagram login ke halaman utama. Admin melakukan login dengan mengisi username dan mengisi password. Jika gagal, admin bisa mengulangi mengisi username dan password. Jika sudah berhasil, masuk ke halaman utama dan menu halaman utama. Tampil menu home. Sequence diagram data alternatif. Admin melakukan login dengan mengisi username dan password, dan jika gagal, admin bisa mengulangi mengisi username dan password. Setelah itu bisa masuk ke halaman utama, menuju halaman utama, dan masuk ke menu kriteria. Sequence diagram data kriteria. Admin melakukan login dengan mengisi username dan password. Jika gagal, admin bisa mengulanginya lagi. Jika berhasil, admin masuk ke halaman utama, menu halaman utama, dan menu kriteria. Di dalam menu kriteria terdapat input ID kriteria, input kriteria, simpan, edit, dan hapus. Sequence diagram data bobot. Admin melakukan login dengan mengisi username dan password, dan jika gagal, admin bisa mengulanginya lagi. Setelah berhasil, admin masuk ke halaman utama. Setelah menu halaman utama, admin masuk ke menu bobot. Dalam menu bobot terdapat pilih bobot dan edit. Sequence diagram data perankingan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Ini adalah menu halaman menuju programnya. Di sini kita harus login dulu dan masukkan username. Dan masukkan juga passwordnya. Oke. Nah, di sini ada home, data alternatif, kriteria penilaian, dan proses keputusan. Di data alternatif, kami sudah menyediakan data ada nama karet, alternatif, dan kode alternatif. Nah, di sini merupakan ada kolom kode alternatif untuk mengisi data baru dari nama karet ini, untuk menambah nama karet baru. Nah, di sini kita cobakan untuk menginputkan nama karet baru. Flat, bro.
Nah, isi kode alternatif 6, lalu sini kode alternatif A6 nya K106. Nah, di sini baru diisikan nama dari data karet tersebut, nama jenis karetnya. Plat. Nah, pilih simpan. Oke, lalu akan muncul data karet baru yang baru saja kita input. Nah, di kolom ini ada yang nama aksi. Nah, disinilah tempat mengedit dari nama-nama karet ini. Jika ada pergantian kode atau pergantian nama, kembali lalu di sini untuk menghapus data-data yang sudah tidak diperlukan lagi, data nama atau jenis karetnya. Nah, setelah itu kita menuju kriteria penilaian. Di kriteria ini ada beberapa kategori untuk mencari nilainya. Di sini ada kriteria berbau segar. Nah, di kriteria ini ada kategorinya yaitu sangat baik dan bobotnya 5, baik bobotnya 4, cukup bobotnya 3. Di sini ada 5 kategori. Ada berbau segar, mempunyai kadar karet kering, bersih tidak mengandung kotoran, tidak terdapat bintik-bintik, dan pH antara 65 sampai 7,0. Nah, di sini ada bobotnya dan kategorinya. Lalu di sini jika kita ingin memasukkan kriteria baru, kita akan menginputkannya di sini. Kalau di kolom tambah subkriteria ini, tempat pengeditan kriteria kita tadi dan mengisi subkriterianya. Contohnya, mengisi kriteria ini. Ada sangat baik ini, lalu kita masukkan bobotnya. Nah, di kolom tambah subkriteria ini fungsinya untuk menambah subkriteria yang di bawah ini. Ada yang sangat baik, baik, dan bobotnya. Lalu di kolom edit, ini merupakan untuk mengedit kriteria yang ini, yang kategori berbau segar, mempunyai kadar karet, bersih, tidak mengandung kotoran. Lalu ini kolom hapus untuk menghapus kriteria yang tidak kita perlukan lagi. Setelah itu kita menuju proses keputusan. Nah, di sini ini merupakan kriteria atau jenis karet yang baru saja kita inputkan tadi pada kolom data alternatif. Nah, di sini kita harus perlu mengisi nilainya. Set nilai, lalu kita pilih bobotnya. Misalnya 4, 5, 4. Setelah itu ambil nilai kriteria, update nilai kriteria. Oke. Lalu akan muncul. Ini data yang baru saja kita inputkan tadi. Lalu kita isi di tabel di bawahnya ada kategori kadar karet kering. Kita isi set nilai, isi bobot, dan nilai kriteria. Yang ketiga ada kolom kriteria tidak mengandung kotoran. Kita isi set nilai, jadi angka bobot 2, update nilai kriteria. Oke. Di kolom keempat juga sama, isi set nilai, angka bobot 4, update nilai. Sampai ke kolom kelima, tabel kelima, 4. Nah, update saya berhasil. Nah, di sini juga ada ini data kriteria penilaian. Setelah itu yang keduanya ada pemetaan nilai gap. Nah, di sini akan muncul nilai-nilai dari data karet tersebut.
Ini ada tabel kriteria berbau segar. Eh, ini poin-poinnya, angkanya, lalu setelah itu ada hasil dari data tersebut. Kolom paling bawah, nah nanti akan muncul secara otomatis hasil dari perhentiannya, perhitungan pintu ranking. Nah, inilah hasilnya, hasil dari pemilihan terbanyak, yaitu di kolom ketiga dengan angka yang tertinggi. Itulah hasil dari program yang kami bikin. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.